Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah menciptakan manusia amat istimewa karena diciptakan seturut gambar atau citra Allah. Tentu ada rasa sukacita yang amat mendalam dalam diri kita ketika memiliki organ tubuh yang lengkap. Namun, bagi mereka yang tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat mendengar, ada sedikit perasaan kecewa dan menganggap Allah tidak adil terhadapnya. Ketika kita memiliki organ tubuh yang lengkap, kita cenderung tidak mensyukuri rahmat yang telah diberikan Tuhan. Kita cenderung ingin memiliki yang lebih dan tidak mau menjadi yang terkecil. Dalam hidup kita kerap kali tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman atau sebagainya. Kita selalu ingin menjadi yang unggul untuk merasa diri yang paling hebat. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah kisah. Sebut saja namanya Marlon. Marlon tidak terlalu pintar di sekolahnya. Ia seringkali mendapat ranking terbawah di kelasnya. Marlon sudah berjuang dengan tekun dalam belajar. Namun nilainya tetap saja jelek. Karena nilainya yang kerap kali jelek, teman-temannya merendahkan dia. Teman-teman yang lain kerap kali tidak mau bergabung dalam satu kelompok dengan dia. Namun begitu, Marlon tetap sabar dan rendah hati. Ketika teman-temannya terpaksa untuk menerima dia sebagai satu kelompok, ia tidak pernah berkecil hati karena ia tahu bahwa sebuah hasil membutuhkan proses yang panjang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah di atas merupakan sebuah contoh di mana kita selalu memilih dalam hal berteman. Kita kerap kali menganggap diri kitalah yang paling hebat dan paling unggul. Prestasi atau kesuksesan yang kita peroleh kerap kali kita gunakan untuk menindas orang yang berada di bawah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara
tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan tokoh yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sekaligus dia menjadi jembatan antara kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat dan daya juang yang luar biasa dalam mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Saudaraku yang terkasih, kita semua bisa belajar dari Yohanes Pembaptis dalam sikap pelayanan dan pengabdiannya dalam misinya untuk mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Yohanes Pembaptis memiliki semboyan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin lebih kecil. Saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan kepada kita untuk selalu menjadi yang terkecil. Yang terkecil yang dimaksud ialah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sadar bahwa kita hanya ciptaan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sebagai sarana. Dan sarana-sarana itu hendaknya kita gunakan demi kemuliaan Allah. Yesus bersabda, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Ketika kita melihat dan mendengar renungan ini, tentu kita tahu dan sadar bahwa pada saat ini kita mempunyai telinga sebab kita telah mendengar sebuah renungan. Yesus berpesan agar kita tidak hanya mendengar, namun melaksanakannya. Allah telah memberi kita organ tubuh yang lengkap. Namun, apakah yang kita berikan kepada Allah untuk membalas kebaikannya? Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, dari sebuah kisah Marlon tadi, kita dapat mengikuti teladannya. Ia berprinsip bahwa kepintaran bukanlah penentu bahwa diri kita sudah hebat. Masa kecil Marlon yang tidak berprestasi tidak menentukan bahwa masa depannya akan suram. Marlon kini menjadi seorang yang sukses. Ia bekerja di sebuah perusahaan ternama. Ia lebih sukses dibandingkan teman-temannya yang pada masa itu lebih pintar daripadanya. Di tengah kesuksesannya, ia tetap belajar untuk mendengarkan orang lain sebagai masukan demi perkembangan dirinya. Ia tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Ia tahu dan sadar bahwa segala yang dimilikinya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Marlon senantiasa melaksanakan kehendak Allah dan tidak mau merendahkan bawahannya di kantor. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent ini mengajak kita untuk meningkatkan iman dan pengharapan kita bahwa atas caranya sendiri Allah akan menolong dan tidak akan meninggalkan kita. Kita diajak untuk mendengarkan suaranya dengan iman. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kita telah mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah kita siap menjadi yang terkecil demi kemuliaan Allah?
Allah, Bapa yang Maha Pengasih, ajarilah kami untuk selalu belajar rendah hati seperti Engkau dan orang kudus-Mu. Tuntunlah kami agar segala tingkah laku kami setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.